Setelah mendapat surat izin dari Kepala Desa Pasuruhan 1, Meisin segera kembali ke pondoknya. Dengan dibantu Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan, Meisin mengadakan persiapan. Dia sibuk memilih jenis-jenis daun-daunan untuk diramu menjadi obat. Sementara Rakeh Pamintihan menyiapkan kereta di halaman. Meisin berpamitan dengan Ayu Wandira sebelum berangkat ke desa Binor. Ayu, kau jangan pergi kemana-mana. Sementara aku tidak ada di rumah, kau tidak boleh pergi kemana-mana. Ibu, apakah ibu harus pergi ke desa Binor? Aku harus berbuat sesuatu untuk menolong warga desa yang sedang menderita. Ini sudah merupakan tugasku, Ayu. Mengapa harus ibu yang menolong mereka? Kalau bukan ibu, lalu siapa? Masih banyak tabib yang lain. Masih banyak dukun-dukun yang berkemampuan tinggi. Mengapa harus ibu? Ayu, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang kita anggap baik, kita harus berani memulai. Memang masih banyak tabib yang lain ataupun dukun yang hebat. Tapi kita tidak boleh menggantungkan diri kita pada mereka. Kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Kalau seorang tabib mempunyai pikiran seperti apa yang baru saja kau katakan, akhirnya tidak ada seorang pun di antara mereka turun memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Semua saling menggantungkan, dan akhirnya masyarakat juga yang terlantar. Kita harus berani mulai dengan diri kita sendiri, Ayu. Bukan berarti kita meremehkan kemampuan orang-orang lain. Ya, tentu saja mereka juga mempunyai hak untuk menolong sesama hidupnya. Dan itu akan sangat baik. Tapi janganlah kita lalu tinggal diam hanya karena masih banyak tabib yang lain ataupun dukun yang lain. Itu sikap yang kurang bijaksana, Ayu. Masyarakat yang akan rugi. Tapi Bu, apakah ibu tidak menyadari bahwa apa yang ibu lakukan adalah sesuatu yang penuh bahaya? Anakku, semua pekerjaan yang baik, yang kita yakini dengan sepenuh hati, tentu saja mengandung bahayanya masing-masing. Tak ada pekerjaan yang tidak mengandung bahaya. Ada sebab, pasti ada akibat. Kadangkala kita memang terpaksa menghadapi bahaya. Tapi jika kita melarikan diri, apakah bahaya itu tidak akan datang lagi? Bahaya ada di mana-mana, Ayu. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan, setidak-tidaknya hati kita bisa tenang dalam bekerja. Pekerjaan yang kita laksanakan dengan hati yang tenang, dengan sikap pasrah, biasanya mendatangkan hasil yang cukup menggembirakan. Nah, sudahlah Ayu, kau tidak usah khawatir. Ibu sudah biasa menangani masalah-masalah seperti ini. Ini memang bidangku. Bidang seorang tabib. Panggilan hidup seorang tabib. Saya khawatir, Bu. Ya, ibu memang mempunyai banyak pengalaman soal mengobati orang. Tapi dengan penyakit wabah ini, saya khawatir. Ayu, wabah penyakit yang paling bahaya yang bisa mengancam kehidupan manusia sebenarnya ada di dalam hati manusia itu sendiri. Wabah itu bernama rasa takut. Ibu akan pergi bersama siapa ke desa Binor? Aku ditemani Bapak Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Entahlah, Bu. Sebenarnya saya lebih senang, hati saya lebih tenang kalau ibu tidak berangkat. Sudahlah, Ayu. Jangan cemas. Ibu tidak akan apa-apa. Ibu hanya ingin berbuat sesuatu untuk kemanusiaan. Kalau ibu hanya tinggal diam dan berpangku tangan, kalau ibu tidak berbuat sesuatu, ibu akan kehilangan arti hidup yang sesungguhnya. Sebab itu mengingkari panggilan hidup itu sendiri. Saya tidak mengerti. Saya tidak bisa memahami jalan pikiran ibu. Barangkali
Ibu hanya ingin mencari ketenaran saja. Ibu ingin disanjung-sanjung sebagai seorang tabib yang berani, penuh pengorbanan dan pengabdian. Untuk apa semua ini, Bu? Untuk apa kalau akibatnya justru membahayakan ibu sendiri? Sayang sekali. Sayang sekali, mengapa kata-kata seperti itu harus keluar dari mulut anak seorang tabib? Saya mencemaskan ibu. Saya takut ibu menghadapi bahaya. Tidakkah ibu mengerti? Sudahlah, Ayu. Ibu harus segera pergi. Dan ingat, kau tidak boleh pergi kemana-mana sementara ibu tidak di rumah. Dan jangan mengunjungi Tuan Cakradara. Ingat pesan ibu baik-baik. Jangan pergi mengunjungi Tuan Cakradara, kecuali kau ingin mendapat kesulitan di kemudian hari. Selesai berkata, Meisin bergegas menyeberangi ruangan pendopo, kemudian naik ke atas kereta. Wali Kadep duduk memegang tali kendali kuda, sementara Rakeh Pamintihan duduk di bagian belakang bersama sekeranjang daun-daunan. Ayu Wandira mengantarkan ibunya sampai ke halaman. Nah, Ayu, ibu pergi dulu ya. Ayo, Bapak Wali Kadep. Baik, Nyai. Hiya, 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 hiya. Ibu, mengapa kau pergi juga? Tidakkah kau menyadari bahaya itu? Wabah penyakit menular itu sangat ganas. Apakah kau tidak merasa takut, Bu? Tidakkah hatimu merasa was-was? Ibu, kau memang seorang pemberani. Apa yang membuat hatimu tidak pernah mengenal rasa takut untuk menolong sesama hidup? Entahlah, aku tidak mengerti. Ibu memang orang yang aneh. Kadangkala, aku tidak mengerti jalan pikirannya. Apakah sikap ibuku benar? Kereta kuda yang ditumpangi Meisin berderak-derak, meluncur di atas jalanan berbatu. Semakin lama kereta itu semakin jauh meninggalkan desa Pasuruhan 1. Wali Kadep duduk terguncang-guncang sambil memegang tali kendali kuda. Beberapa saat kemudian, mereka sudah meninggalkan desa Pasuruhan 2. Menjelang tengah malam, mereka mulai memasuki desa Pabayeman, kemudian Parmi, Probolinggo, Gending. Dan setelah istirahat sejenak, akhirnya mereka tiba di perbatasan desa Binor yang terletak di tepi pantai Jawa bagian timur. Kita sudah sampai perbatasan desa Binor, Nyai. Sepi sekali. Sepi dan menyeramkan. Nah, menurut Kepala Desa Pasuruan 1, desa ini sudah ditutup sejak kemarin. Tidak orang pun diperbolehkan masuk atau keluar. Desa ini dinyatakan sebagai desa mati. Tentu suasana di tengah-tengah desa sana jauh lebih menyeramkan. Menyeramkan dan menyedihkan. Kasihan warga desa Binor. Mereka harus menghadapi wabah penyakit yang ganas tanpa pertolongan. Dan barangkali tanpa harapan. Setelah berita tentang wabah itu tersiar kemana-mana,
Saya kira tidak ada seorang pun yang berani masuk desa Binor, Nyai. Iya, kecuali Nyai Paricara. Maaf, Nyai. Sebenarnya kami kurang setuju keputusan Nyai. Kurang setuju bagaimana, Bapak Wali Kadep? Ini sudah merupakan tugasku. Maaf, Nyai. Sebenarnya Nyai masih bisa menolong orang lain. Masih banyak warga desa-desa lain yang mengidap suatu penyakit. Nyai bisa menolong mereka. Dan itu sudah merupakan suatu pekerjaan yang baik dan mulia, Nyai. Tapi mengapa Nyai nekat pergi ke desa Binor? Iya, benar, Nyai. Sebaiknya Nyai memikirkan sekali lagi. Mumpung belum terlambat loh. Aku sudah merenungkannya secara mendalam, Bapak Rakeh. Dan aku bertekad untuk tidak mencabut keputusanku. Aku harus turun ke tengah-tengah warga desa Binor dan berbuat sesuatu untuk mereka. Kalau aku sampai tinggal diam, aku akan merasa sangat berdosa. Tapi, Nyai, keputusan Nyai menurut pendapat kami, keputusan yang nekat. Keputusan yang tidak masuk akal. Saya kira tidak ada seorang pun yang bisa menerima keputusan Nyai Paricara. Jangan berkata seperti itu, Bapak Wali Kadep. Saya juga mempunyai perhitungan. Saya datang ke desa Binor ini tidak dengan tangan kosong. Selain dengan semangat, saya juga mempersiapkan diri dengan baik. Lihat saja, saya membawa sekeranjang daun-daunan. Saya juga membawa obat-obatan yang sudah ditumbuk menjadi serbuk. Saya kira keputusanku ini cukup masuk akal. Maaf, Nyai. Kami hanya sekedar mengemukakan pendapat. Tentu saja pendapat kami ini belum tentu benar. Sudahlah, Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pamintihan. Saya berterima kasih sekali karena Bapak sudah mengantarkan saya sampai ke tempat ini. Selanjutnya, saya akan meneruskan perjalanan sendiri. Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh Pamintihan boleh kembali ke Pasuruan 1. Meisin segera melangkah turun dari kereta kuda. Rakeh Pamintihan menurunkan sekeranjang daun-daunan. Pada saat itulah terdengar derak roda-roda kereta semakin lama semakin dekat. Kereta itu seolah-olah muncul dari tempat kegelapan. Siapa kalian ini? Ada keperluan apa kalian datang ke tempat ini? Apakah kalian tidak tahu bahwa desa Binor sedang dilanda wabah penyakit menular? Maaf, nama saya Nyai Paricara. Saya Rakeh Pamintihan dari desa Pasuruan 1. Saya Wali Kadep. Kami datang kemari untuk mengantarkan Nyai Paricara. Oh, kiranya aku sedang berhadapan dengan seorang tabib yang ternama. Maafkan Nyai Paricara. Aku Ki Buyut Gatra, kepala desa Binor. Maaf Ki Buyut Gatra. Saya datang kemari untuk berbuat sesuatu kepada warga desa Binor yang sedang dilanda kesusahan. Berbuat sesuatu? Apa maksudmu, Nyai Paricara? Nyai Paricara datang ke desa Binor ini untuk menolong warga desa yang sedang mengidap penyakit wabah. Lihat saja, Ki Buyut. Kami membawa sekeranjang daun-daunan untuk diramu menjadi obat. Oh, jangan. Jangan, Nyai Paricara. Saya membawa surat izin dari Kepala Desa Pasuruan 1. Kalau Ki Buyut tidak percaya, Ki Buyut boleh membacanya. Saya percaya, Nyai. Saya percaya. Tapi lebih baik jangan. Lebih baik Nyai segera kembali ke Pasuruan 1. Itulah nasihat saya, Nyai. Saya tidak bisa kembali ke Pasuruan 1 sebelum berbuat sesuatu kepada warga desa Binor, Ki Buyut. Itulah sebabnya saya jauh-jauh datang ke tempat ini. Jangan, Nyai. Turutilah kata-kataku. Jangan.
Kau belum tahu apa yang sedang terjadi di desa Binor, Nyai. Aku sendiri bersama keluargaku ingin mengungsi ke tempat lain. Kami sudah tidak tahan lagi, Nyai. Siang malam, hati kami dicekam perasaan takut. Sudahlah, Nyai. Lebih baik Nyai kembali saja ke Pasuruan 1. Tak ada yang bisa Nyai lakukan di desa Binor. Desa Binor sudah menjadi daerah mati, Nyai. Nyai akan terkejut jika sampai melihat suasana di dalam sana. Nyai pasti tidak akan percaya. Maaf, Ki Buyut. Apakah Ki Buyut bermaksud mencegah keinginan baik saya? Kalau begitu, sayang sekali. Oh, bukan. Bukan begitu maksud saya, Nyai. Nyai Paricara jangan salah tangkap. Saya justru bermaksud baik kepada Nyai. Saya yakin kalau sampai Nyai berani masuk ke tengah-tengah desa, Nyai pasti akan ketularan wabah. Dan kemungkinan Nyai tidak akan bisa keluar lagi dari desa Binor dalam keadaan hidup. Percayalah, Nyai. Saya ini orang tua. Saya tidak biasa berdusta, Nyai. Saya percaya, Ki Buyut. Tapi saya sudah mengadakan persiapan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak gentar memasuki wilayah desa Binor. Karena saya datang dengan perhitungan. Saya tidak datang dengan tangan kosong dan pikiran kosong. Kalau Ki Buyut sudi mempercayai saya akan senang sekali. Saya akan merasa bersyukur. Tapi saya tidak bisa membiarkan Nyai masuk ke desa Binor sekarang ini, Nyai. Nyai pasti akan celaka. Saya sudah bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang barangkali sangat buruk. Saya sudah siap, Ki Buyut. Percayalah, Ki Buyut tidak perlu mengkhawatirkan diri saya. Saya bisa berjaga-jaga. Tunggu sebentar, Nyai. Tunggu sebentar. Saya akan merasa berdosa kalau saya membiarkan Nyai Paricara masuk ke desa Binor. Saya sendiri tidak pernah mengerti, Nyai, siapa yang telah berbuat dosa, sehingga kami semua harus menjadi korban. Desa Binor sekarang sudah menjadi desa yang sangat mengerikan. Orang-orang merintih perlahan, mereka meratap. Ada yang menangisi kepergian anaknya. Ada yang menangisi suaminya yang sudah terbujur menjadi mayat, Nyai. Ada yang menangisi istrinya yang sedang sekarat. Sungguh mengerikan. Ketahuilah, Nyai, desa Binor ini adalah desa kelahiran saya. Saya lahir, tumbuh dan dibesarkan di desa ini. Cikal bakal desa Binor adalah leluhur saya, Nyai. Tapi lihatlah, walaupun dengan hati berat, saya terpaksa pergi. Saya terpaksa meninggalkan desa kelahiran saya, yang saya cintai sampai ke tulang sumsum saya, Nyai. Ini karena terpaksa, Nyai. Karena saya dan keluarga saya masih ingin hidup. Akhirnya kami pergi juga. Semula saya ingin bertahan, Nyai. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin kami bertahan dan menunggu giliran untuk binasa karena wabah. Binor desa kelahiranku. Dulu kau desa cantik jelita yang terbujur di tepi pantai. Kau desa penuh harapan. Bertahun-tahun aku memimpin desa ini, bekerja keras untuk memajukan desa kelahiran. Tapi sekarang, pada saat keringatku belum lagi kering, kau sudah tertimpa bencana. Binor, selamat tinggal desa kelahiranku. Aku tidak bisa mempertahankanmu. Maafkan aku, Binor. Aku terpaksa pergi. Nyai Paricara, dengarkanlah kata-kataku ini. Kalau kau ingin selamat, jangan teruskan niatmu.
Segera kembalilah ke Pasuruan Satu, Nyai. Ki Buyut Gatra, kepala desa Pinor itu nampak sangat sedih. Air matanya bercucuran melihat keadaan desanya yang tertimpa bencana. Dia berusaha mencegah agar Meisin jangan sampai memasuki desa Pinor. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Meisin akan menuruti nasihat-nasihat Ki Buyut Gatra? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.